Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmaulana dengan NPM 22550610002 dari kelas PSTIA. Di video ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang SDLC atau System Development Life Cycles. Baik, saya akan langsung mulai nih. Untuk tahapan secara umum, SDLC terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu tahap planning, kedua tahap analisis, tiga tahap desain, empat tahap development, lima tahap testing and integration, enam tahap maintenance. Untuk tahap planning ini merupakan tahapan perencanaan software atau sistem. Seperti mengapa sistem ini harus dibuat. Selanjutnya untuk analisis, di tahapan ini kita akan menganalisis kebutuhan sistem. Kemudian di desain kita akan mencari tahu bagaimana komposisi software. Selanjutnya di tahapan development akan mulai membangun dengan coding. Kemudian di tahap 5 testing and integration itu kita akan melakukan tes terhadap program yang terhadap sistem yang telah dibuat. Selanjutnya tahap maintenance itu adalah tahapan pemeliharaan setelah software atau sistem itu dibangun. Selanjutnya SDLC ini terdapat beberapa metode yang dikembangkan seperti ini. Metode waterfall. Waterfall secara harfiah kita artikan sebagai air terjun. Di sini tahapan ini dimulai dari mengumpulkan informasi dan analisis, kemudian desain, kemudian implementasi sistem, kemudian integrasi dan testing, verifikasi dan operasi dan maintenance. Di tahapan waterfall ini memiliki kelebihan prosesnya yang terurut seperti dapat kita lihat ini. Dia satu arah. Kemudian hal ini cocok untuk metode ini cocok untuk sistem yang kompleksitasnya rendah atau predictable. Setiap proses ini tidak bisa saling tumpang tindih. Dia hanya ke arah bawah, seperti layaknya air terjun. Untuk kekurangannya sendiri itu di metode waterfall, waktu pengerjaannya relatif lama karena harus menunggu tahapan sebelumnya selesai. Jadi jika tahapan sebelumnya belum selesai, maka tidak bisa lanjut. Kemudian biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena waktu pengembangan ini akan lebih lama. Kemudian untuk sistem yang kompleksitasnya tinggi, tidak cocok menggunakan metode waterfall. Selanjutnya ada metode prototype yang tahapannya itu terdiri dari analisa kebutuhan, membuat desain prototype, evaluasi prototype. Nah, di sini dapat kita lihat bisa terjadi looping. Jadi, semisal prototype ini kiranya masih kurang, itu prosesnya bisa diulang lagi di awal, dianalisa lagi kebutuhannya. Kemudian setelah evaluasinya tervalidasi, kita dapat mengkodekan sistem dan menguji sistem, kemudian evaluasi sistem. Jika tidak Jika tidak sesuai harapan, kita bisa kode lagi. Jika sudah sesuai, kita baru bisa menggunakan sistemnya. Proses ini memiliki kelebihan mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak. Kemudian penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembang tahu apa yang diharapkan. Kekurangannya, proses ini dilakukan untuk analisis dan perancangan yang terlalu singkat. Jadi kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Selanjutnya ada metode Agile. Ini bisa kita lihat di tahapan ini dimulai dari plan, design, kemudian develop, dan test, deploy, review, dan dijalankan atau di launch. Metode ini ditujukan untuk menghasilkan high value dan menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan nilai jual yang tinggi. Selanjutnya di sini di proses Agile ini
Kelebihannya itu perubahan dapat dengan cepat ditangani, kemudian proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang lebih cepat dan sumber daya yang tidak besar, yang cenderung tidak terlalu besar. Kemudian klien dapat memberikan feedback pada pengembang dalam proses pembuatan ini. Kemudian kekurangan itu, metode ini tidak sesuai untuk tim dalam jumlah besar, atau lebih dari 20 orang tidak sesuai dengan metode ini. Kemudian tim itu harus selalu siap dengan perubahan-perubahan yang ada, karena perubahan itu bisa terjadi kapan saja. Selanjutnya ada metode Fountain. Metode Fountain ini merupakan metode yang dikembangkan dari model waterfall, di mana di metode ini terdapat beberapa tahapan yang didahulukan atau dilewati. Contohnya seperti desain sebelum implementasi. Kemudian sini ada tahap maintenance, evolution, dan operasi, testing, kemudian coding, desain. Eh, eh, Maaf saya revisi, prosesnya dimulai dari analisis, kemudian requirement specification atau kebutuhan spesifikasi, kemudian desain, coding, testing dan integrasi, kemudian operasi, dan bisa dilakukan maintenance dan evolusi atau perubahan. Karena konten ini merupakan pengembangan atau perbaikan dari metode waterfall, dia juga memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Di mana kelebihan itu memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Kemudian metode ini cocok untuk sistem dengan kompleksitas yang rendah. Selanjutnya juga di metode ini dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahapan. Yang keempat itu setiap proses yang dilakukan tidak boleh saling tumpang tindih. Kekurangannya itu waktu pengerjaan yang relatif lama karena bertahap tadi, kemudian biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena pengembangan yang lebih lama, dan kurang cocok untuk sistem dengan kompleksitas yang tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Di sini saya ada beberapa referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini, dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.